Perang modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki tentara paling banyak. Bukan juga tentang siapa yang punya tank terberat. Hari ini, pertempuran dimenangkan oleh siapa yang terbaik dalam melihat, membaca, dan menghancurkan dari jarak aman. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah membuktikan bahwa mereka menguasai ketiga hal itu sekaligus. Dua nama kini menjadi pusat perhatian para analis militer dunia, Grishino dan bom FAB-3000. Yang pertama menjadi contoh sempurna bagaimana drone mengubah infanteri menjadi pasukan presisi. Yang kedua adalah bukti bahwa amunisi lama, jika diberi teknologi baru, bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan musuh. Mari kita bedah satu persatu dan pahami mengapa dunia kini memilih diam. Grishino, sebuah desa kecil di selatan Donetsk. Pada 21 April 2026, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa desa ini telah sepenuhnya dibebaskan. Tapi yang menarik bukanlah pengumumannya, melainkan metodenya. Pasukan penyerang Rusia tidak bergerak sendirian. Mereka ditemani oleh operator pesawat nirawak, UAV, yang bertugas sebagai mata di langit. Dalam operasi ini, UAV melakukan 3 peran penting sekaligus. Pertama, mengintai setiap sudut rumah, ruang bawah tanah, hingga sabuk hutan di sekitarnya. Kedua, mengarahkan tembakan artileri dengan akurasi luar biasa. Ketiga, saat perlawanan muncul, drone tempur langsung menyerang personel musuh di tempat. Hasilnya, infanteri Rusia bergerak cepat, aman, dan terukur. Dan ketika bendera Rusia berkibar di Grishino, itu bukan hanya kemenangan fisik, tapi kemenangan taktik dan koordinasi. Anda mungkin bertanya, jika Rusia sehebat itu, mengapa tentara Ukraina masih bisa mundur perlahan sambil meninggalkan ranjau? Jawabannya bukan karena kelemahan Rusia, tapi karena taktik defensif yang cerdik dari pihak lawan, yang sebenarnya justru menunjukkan bahwa mereka terdesak. Mundur perlahan dengan ranjau adalah strategi klasik untuk memperlambat musuh dan melindungi sisa pasukan. Ini dilakukan ketika sebuah pasukan sadar bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertempuran garis depan secara langsung. Bagi Rusia, ini bukan hambatan berarti. Dengan pengintaian drone dan alat pendeteksi ranjau modern, jalur aman segera ditemukan. Yang terjadi justru sebaliknya, ranjau-ranjau itu menjadi pengakuan diam-diam bahwa lawan tidak lagi mampu mempertahankan wilayahnya secara terbuka. Jadi, jangan keliru, mundur dengan ranjau bukan tanda kemenangan lawan, tanda perlawanan yang tersisa. Sekarang kita bicara tentang FAB-3000. Sebuah bom yang awalnya dirancang pada era Soviet. Bobotnya 3 ton, isian bahan peledaknya sekitar 1.400 kg TNT. Bom sebesar ini dulu dijatuhkan secara bodoh, tanpa kendali. Tapi Rusia melakukan sesuatu yang brilian. Mereka menambahkan modul UMPK, Unified Gliding and Correction Module. Tiba-tiba, bom seberat 3 ton ini memiliki sayap kecil dan sistem navigasi satelit GLONASS. Hasilnya, FAB-3000 bisa diluncurkan dari jarak 50 hingga 70 km, jauh di luar jangkauan pertahanan udara jarak pendek. Dan akurasinya luar biasa, lingkaran kesalahan hanya 10 hingga 20 meter. Ini bukan lagi bom, ini adalah senjata presisi kelas berat yang bisa menghancurkan bunker beton setebal 3 meter tanpa perlu pesawat terbang di atas target. Rusia tidak menciptakan roda baru, mereka menyempurnakan roda lama menjadi senjata yang membuat lawan gempar. Lalu apa yang bisa dihancurkan oleh bom sebesar ini? 1. Gedung bertingkat. Di Kostiantinovka, sebuah blok apartemen berlantai 9 yang digunakan sebagai benteng pertahanan lenyap dalam satu ledakan. Dulu, artileri biasa membutuhkan puluhan peluru untuk meruntuhkan bangunan sebesar itu. Kini, cukup 1 FAB-3000. Kedua, infrastruktur kritis. Di dekat bendungan Molocharska, satu serangan FAB-3000 menyebabkan banjir lokal yang memutus jalur suplai lawan. Air membeku di suhu minus 20 derajat Celcius, menciptakan perangkap es yang tak terhindarkan. Ketiga,
markas militer dan gudang amunisi. Di Kherson, sebuah pabrik mesin yang digunakan sebagai pos komando rata dengan tanah. Efek fisiknya dahsyat, efek psikologisnya bahkan lebih besar. Ketika musuh tahu bahwa tempat persembunyiannya bisa hilang dalam hitungan detik, moral mereka runtuh dengan sendirinya. Pertanyaan berikutnya, apakah Rusia mampu memproduksi bom sebanyak itu? Jawabannya, lebih dari mampu. Pada 2024, Rusia menjatuhkan sekitar 40.000 bom luncur dari berbagai varian, FAB-250, FAB-500, FAB-1500, dan FAB-3000. Pada 2025, angkanya melonjak menjadi lebih dari 60.000. Bahkan pada Oktober 2025, tercatat rekor lebih dari 5.300 bom dalam satu bulan. Itu berarti lebih dari 200 bom per hari. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti bahwa industri pertahanan Rusia tidak hanya berfungsi, tapi sedang mencapai puncak efisiensi. Sementara negara-negara lain kehabisan stok amunisi karena perang panjang, Rusia justru meningkatkan produksi. Ini yang disebut daya tahan industri perang. Dan FAB-3000 adalah mahkotanya. Bom yang awalnya dianggap usang, kini menjadi salah satu aset paling ditakuti di medan perang modern. Sekarang bagian yang paling menarik, reaksi dunia. Jika kejadian ini terjadi 3 tahun lalu, media global akan berteriak, Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat, sanksi baru akan dijatuhkan dalam hitungan jam. Tapi sekarang, dunia diam. Pada 24 Februari 2026, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan perdamaian. 107 negara mendukung, angka yang cukup besar. Tapi yang mengejutkan, 51 negara memilih abstain, termasuk China, India, dan puluhan negara lainnya. Lebih mengejutkan lagi, Amerika Serikat ikut abstain. Pertama kalinya dalam beberapa tahun, Washington tidak lagi menjadi pemimpin koalisi anti-Rusia. Ini bukan karena dunia tidak melihat kehancuran, tapi karena prioritas telah berubah. Dunia lelah dengan perang panjang, inflasi, energi, dan stabilitas ekonomi kini lebih penting daripada konflik di Eropa Timur. Bagi Rusia, ini bukan hanya peluang, tapi legitimasi tidak langsung bahwa operasi militer mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman global nomor 1. Cinta dan benci dalam politik dunia bersifat cair, dan saat ini arusnya sedang menguntungkan satu pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.